artinya sang manusia. Itu bentuk aslinya al-unas. Karena dihilangkan hamzahnya menjadi annas. Seperti al-unas menjadi annas, maka al-ilah menjadi Allah. Dan inilah keterangan dari salah satu tafsir yang menekankan aspek kebahasaan, yaitu tafsir Quran Al-Kasaf yang ditulis oleh Imam Samaksari. Pada juz pertama, halaman 13 dan 14, saya kutip di sini, wa amma Allah bihadfil hamzah famuktasun bil ma'budil haqi lam yutlaq ala ghairihi. Jadi kata Allah dengan dibuang hamzahnya secara khusus untuk menunjuk kepada satu-satunya sembahan yang benar dan tidak diberikan kepada selainnya. Itulah asal-usul kata al-ilah menjadi Allah. Kita akan membahas tema yang sebetulnya ini tema yang sudah lama ya, tentang kontroversi penggunaan kata Allah dan juga kata Isa Al-Masih. Nah, saya akan melihat ini pertama-tama tentu dari sudut pandang bahasa dan kemudian arkeologinya seperti apa, sejarah dan arkeologi, dan yang ketiga baru aspek teologisnya. Jadi sebetulnya kalau kita mencermati keberatan-keberatan dari teman-teman kita, orang-orang Kristiani sendiri, terhadap istilah Allah itu mula-mula karena memang tidak dikenalnya gereja-gereja di Timur Tengah. Ada kecenderungan seperti ini. Orang Kristen misalnya masuk Islam, orang Islam kemudian masuk Kristen, dan ilmu bahasa Arab yang dibawa itu adalah ilmunya orang Islam. Sementara kesinambungan sejarah dari masa pra-Kristen itu rata-rata tidak dipahami. Sebaliknya di kalangan Islam sendiri memang lebih banyak mengenal Arab itu hanya Arab Saudi ketika mereka naik haji atau umroh. Sementara di Arab Saudi memang tidak ada orang Kristen kecuali orang-orang asing misalnya ya. Nah, oleh karena itu mereka tidak mengenal orang-orang Kristen Arab di Libanon yang justru itu jumlahnya dengan umat Islam. Dahulu itu mayoritas. Sekarang kan pertumbuhan demografis Islam itu lebih cepat, maka sekarang kira-kira 50-50. Tapi Presiden Libanon sampai sekarang itu biasanya dari kalangan gereja Maronit yang adalah gereja lokal. Begitu juga di Mesir yang jumlah orang Kristennya cukup banyak, dan secara populasi kekristenan Koptik di Mesir itu jumlahnya terbesar dari seluruh kekristenan di dunia Arab yang lain. Karena jumlah penduduk Mesir itu hampir 100 juta, dan jumlah orang Kristen diperkirakan sekitar 15-17%. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita mesti melihat bagaimana pertama tempat persebaran di mana bahasa Arab itu sudah mendominasi wilayah-wilayah Arab Utara sebelum munculnya agama Islam. Dan ini terbukti dari temuan arkeologi yang membuktikan bahwa istilah atau bahasa Arab itu sudah dipakai di lingkungan gereja sebelum zaman Islam.
terbukti dengan prasasti-prasasti Arab pra-Islam itu sebagian besar berasal dari gereja. Nah, saya beri contoh adalah ini dua tempat di mana ditemukannya prasasti Arab pra-Islam. Yang pertama itu adalah Ummul Jimal. Dan ini juga sekarang menjadi kota arkeologi, archaeological town di Yordania. Kemudian yang kedua itu adalah prasasti Jabat, prasasti Haran, tapi ini dua prasasti yang keduanya ditemukan di Yordania, yaitu prasasti Ummul Jimal. Kita bisa melihat petanya ya, tempatnya desa Ummul Jimal itu di mana, seperti yang saya tampilkan. Di situ ada kota Madaba. Kota Madaba itu kota yang salah satu tanah pusaka yang dibagikan pada zaman Nabi Yosua. Sampai sekarang juga namanya Madaba, dan tempat ini adalah tempat orang-orang Arab Kristen. Lalu di situ ada kota Aman, di paling atas itu ada Ummul Jimal. Nah, disinilah ditemukan dua prasasti yang menunjukkan pemakaian bahasa Arab sebelum zaman Islam. Nah, ini tempat ditemukannya ya, saya foto supaya kita bisa lihat. Yang atas itu adalah gereja yang dibangun di abad keempat. Dan pada sebelah kiri itu ada pada pilarnya itu sebuah tembok bersalib yang dikelilingi oleh 4 lingkaran. Itu simbol dari luka-luka Yesus di kayu salib. Nah, bentuk salib inilah yang dikenal dengan Jerusalem Cross, salib Yerusalem. Mirip bentuknya seperti palang merah. Kemudian yang di bawah itu adalah Proatorium, bangunan zaman Romawi Kristen dengan tanda salib. Semuanya tanda salib itu menjadi ciri khas dari inskripsi-inskripsi Kristen yang akan kita bahas. Nah, ini inskripsi Kristen yang pertama, yang dikenal dengan inskripsi Ummul Jimal. Itu tahun 250 Masehi. Nah, perhatikan pada sisi kiri saya, itu adalah bentuk aslinya batu prasasti. Kemudian yang di bawahnya, sebelah kanan, itu adalah foto negatif karena supaya goresan batunya bisa dilihat. Kalau kita lihat dengan sekilas, ya, ini bahasa Arabnya belum mirip dengan bahasa Arab sekarang. Bahasa Arabnya itu masih mirip dengan bahasa Ibrani. Seperti tulisan huruf dal, itu mirip dengan dalet dalam bahasa Ibrani. Tetapi bedanya, kalau bahasa Ibrani tidak bisa dirangkai atau digandeng, ini bisa digandeng. Jadi terus huruf nun belum ada titiknya, tapi sudah gandeng dengan huruf H atau H bahasa Ibrani. Bacaannya danuh. Kemudian huruf nunnya lagi dengan huruf fa, itu berbentuk seperti titik, di atasnya ada bulatannya, naf. Kemudian huruf sin seperti huruf sin sekarang tapi terbalik ke atas. Kalau dibaca danuh nafsu fikru. Bar sulai, dan kata bar di sini menunjukkan masih pengaruh bahasa Aramaik ketimbang bahasa Arab sekarang. Misalnya Barnaba, Bartulmai menjadi Bartolomeus misalnya. Di sini Bar sulai, Rabu Jadimat, Malik Danuk. Yang paling baris ketiga bawah itu Malik Danuk. Inilah kuburan Fihru, anak Sulai, Tuan Jadimat, Raja Tanuk atau penguasa Tanuk. Nah, kemudian yang sebelah kiri itu saya cantumkan huruf Arab modernnya. Dari sini ada beberapa contoh. Pada perkembangan awal bahasa Arab itu dikenal dengan yang namanya Nabatian, Aram Nabatian. Lalu berkembang menjadi huruf Arab yang nantinya kita lihat sekarang. Kenapa disebut Aram Nabatian? Karena dari sudut bahasanya lebih banyak pengaruh Aram.
Bahasa Aram itu bahasa yang dipakai Yesus. Misalnya Fihru bar Sulai, bukan Fihru bin Sulai, tapi bar. Kalau bahasa Ibrani, ben, bahasa Arab bin, bahasa Aram bar. Kemudian Danuh itu lebih dekat dengan bahasa Arab yang artinya inilah. Lalu bahasa Arabnya sekarang hada. Kemudian nafsu, di sini sudah bermakna kuburan. Padahal nefes dalam bahasa Ibrani itu artinya jiwa atau nyawa. Jadi nafsu dimaknai dengan kuburan. Jadi ini perkembangan bahasa, tapi apapun ini menjadi huruf Arab paling awal yang nantinya berkembang dengan huruf-huruf Arab kemudian. Nah, kemudian 4 abad kemudian ada prasasti Umul Jimal kedua yang ditulis pertengahan abad ke-6 Masehi. Yang di sebelah kanan saya itu adalah bentuk aslinya prasasti, di goresannya seperti itu. Yang di sebelah kiri itu adalah salin penyalinan huruf atau salin aksaranya dalam bahasa Arab sekarang. Nah, di sini terbukti bahwa kata Allah itu juga dipakai dalam sebuah prasasti Kristen jauh sebelum zaman Islam. Islam akan muncul 1 abad kemudian. Jadi itu Allahu ghafara li Ulay. Allah mengasihi Ulay. Ulay itu nama orang. Bin Ubaidah. Anaknya dari Ubaidah, katib sekretaris Al-Ubaid. Sekretarisnya Ubaid, Alu, seorang pemimpin Bani Amr, Bani Amri. Tanabah alaihi min yakra'uhu. Semoga dipahami oleh orang yang membacanya. Nah, memang ada yang membaca bahwa kata Allah itu dibaca barazahu. Misalnya bacaan dari Bilani. Tetapi saya mendasarkan pada bacaan penemu prasasti ini pada tahun 1913, yaitu Ibnu Litman. Karena bacaan Bilani tidak bisa dipertahankan. Mengapa? Karena tidak mungkin huruf alif, ya, huruf lam itu digandeng dalam barazah. Huruf ba itu harus digandeng. Sementara kalau itu dibaca alif, ya itu tidak perlu digandeng. Ini kerumitan-kerumitan dalam saya kira. Jadi bacaan James Bilani itu jelas salah karena huruf alifnya itu dimanapun mulai dari perkembangan awal itu tidak bisa dirangkai atau digandeng dengan huruf sesudah huruf alif tadi. Ya, kalau sebelumnya bisa, tapi kalau sesudahnya huruf alif tidak bisa digandeng dengan huruf yang lain. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa membaca inskripsi yang namanya inskripsi Jabat. Inskripsi Jabat itu berasal dari tahun 512 Masehi. Sedangkan menurut tarikh tradisional Islam, nabinya umat Islam itu lahir tahun 671 Masehi. Jadi kurang kira-kira 50-an tahun lebih sebelum kelahiran Muhammad. Nah, teks ini lebih menarik lagi karena di situ ditulis dalam 3 bahasa. Yang pertama adalah bahasa Yunani, kemudian bahasa Aramaik, dan bahasa Arab. Nah, pada kolom bahasa Arabnya itu yang ada di kanan dan kiri salib, ya, itu salibnya juga salib Yerusalem, Yerusalem Cross. Jadi bentuknya lebih mirip palang merah ketimbang salib yang dipakai orang Protestan dan Katolik. Itu adalah salib dalam bentuk Yerusalem Cross yang menggambarkan luka-luka pada penyaliban Kristus. Lalu bunyi dari inskripsi ini adalah Bismil Ilah, demi nama Al-Ilah. Dan nanti dibuktikan kata Al-Ilah itu yang kemudian disingkat menjadi kata Allah. Sergius Baramat, Sergius putra Amat, perhatikan. Di sini juga digunakan kata bar. Ya, bar itu masih bahasa Aram. Kemudian manaf wahani bar mar al-khois,
Manaf dan Hani anaknya Mar al-Qais, Sergius bar Sa'ad, Sergius putranya Sa'ad, Wasitir dan juga Sitir, nama orang ini, Wasuraihu dan Surai. Ini menunjukkan jelas teks pra-Islam di mana kata Allah, al-ilah itu muncul, dan itu prasasti Kristen karena ada tanda salibnya. Dan satu lagi saya berikan contoh adalah prasasti Haran al-Laja yang juga ditemukan di wilayah Yordan. Nah, kenapa Yordan itu penting dalam situs Kristenan kuno? Kalau Anda lihat bahwa pangkalan misi pertama setelah Yerusalem sebagai tempat jemaat mula-mula muncul, yang kedua adalah Antioquia. Dan apabila itu menyebar ke utara, Antioquia menyebar ke selatan, dan ke timur itu adalah Yordan. Karena itu yang paling dekat dengan Israel. Makanya kalau di dalam Injil Markus, atau di dalam catatan-catatan sejarawan Yunani, Romawi pada saat itu, sebagian dari Dekapolis, kota-kota yang dikenal dengan 10 kota Romawi, di mana dalam Injil Markus dikatakan bahwa nama Yesus telah diberitakan di kota-kota Dekapolis, artinya 10 kota Yunani itu salah satunya adalah tempat misalnya Aman. Aman itu dikenal zaman dulu adalah Philadelphia. Sementara kata Aman itu berasal dari bahasa Ibrani Amon, keturunan Bani Amon. Lalu ada kota-kota lain, misalnya Gerasa, itu Jeras, Madaba, Gerasa, itu kota-kota yang dari awal memang sangat dekat dengan perkembangan kekristenan. Nah, teks di dalam prasasti Huron atau prasasti Haran itu berbunyi, Ana Sarahil bin Tolimu. Saya adalah Sarahil, putranya Tolimu, Bana itu telah aku dirikan da. Nah, itu artinya ini, da. Tapi perhatikan huruf dalnya di atasnya belum ada titik. Karena ini memang bahasa awal ya, perkembangan yang tentu tidak bisa dilihat dari bahasa Arab modern, karena ini bahasa Arab dengan tahap pengembangan. Setelah kata da, dan bandingkan kata da itu, al-hada itu baru muncul di kemudian. Pada prasasti Umul Jimal pertama masih menggunakan kata danu. Nah, misalnya bana itu hada as-salib. Itu ada gambar salib Yerusalem lagi. Lalu al-martul. Al-martul itu adalah alih aksara Arab dari martirion, artinya peringatan orang martir, kemartiran. Dan ini ditulis di atas gereja yang didedikasikan kepada Yohanes Pembaptis. Tempatnya itu adalah di Haran. Lalu kalau dibaca lengkap, saya, Sarahil anak Tolimu, telah kudirikan tugu martirion ini dengan tanda salib pada tahun 463 setelah kehancuran kota Khaybar pada tahun ... itu tidak ada dalam teks Arab, tetapi ada dalam teks Yunani yang berdampingan, sehingga kita bisa menentukan tarikhnya tahun 568. Jadi ini bukti-bukti tentang pemakaian bahasa Arab sebelum zaman Islam. Nah, ini tadi bentuk lebih jelas yang sudah kita bahas. Kemudian, apakah Allah itu tidak bisa diterjemahkan? Jadi ini sekarang menjadi polemik Islam Kristen. Tetapi pihak-pihak Islam itu yang mengatakan Allah tidak bisa diterjemahkan, itu kan tidak mewakili seluruh Islam. Jadi dalam Islam sendiri berkembang dua pendapat. Ini kita sebenarnya tidak perlu mencampuri agama orang ya, tapi saya sekedar mengatakan bahwa di Islam sendiri berkembang dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa Allah itu adalah ismus saksi, nama pribadi, dan itu tidak boleh diterjemahkan. Orang-orang Islam yang menganut paham ini adalah para ahli tafsir yang menekankan aspek teologi Islam. Sementara ada banyak ahli tafsir Quran yang lebih menekankan aspek bahasa.
Nah, jadi memang kalau ngomong bahasa dan teologi memang agak beda. Kalau bahasa kan lebih netral. Kalau teologi itu kan kadang-kadang diperlukan penegasan identitas bahwa saya Islam, tentu tidak berbeda dengan harus berbeda dengan identitas yang lain. Tetapi ada yang menafsirkan dan itu tokoh-tokoh yang menciptakan atau yang menemukan ilmu bahasa Arab. Itu mengatakan bahasa Arab Allah itu memang itu bentukan, bukan kata asli seperti nama orang itu bukan. Nah, sayangnya teman-teman yang mengikuti satu pandangan itu memilih-milih. Jadi misalnya dipilihlah tafsir The Glorious Quran dari Yusuf Ali, di mana kata Allah nggak boleh diterjemahkan, makanya kalau Bismillahirrahmanirrahim ya dia terjemahkan in the name of Allah, most gracious, most merciful dalam bahasa Inggris. Tetapi teks-teks Al-Quran atau terjemahan-terjemahan Quran dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis yang menerjemahkan kata Allah tidak dikutip. Lah ini sesuatu yang sifatnya apa ya? Tebang pilih. Jadi yang cocok dengan pendapatnya diambil, lalu dibuat mendebat. Ini loh, kata Allah tidak boleh diterjemahkan dalam Islam. Makanya kata Allah itu dewanya umat Islam, kata Allah itu sembahnya orang Islam tidak boleh kita pakai. Nah, padahal perhatikan ini salah satu terjemahan Quran dalam bahasa Inggris yang cukup representatif di kalangan para ahli-ahli keislaman maupun perbandingan agama. Itu adalah tafsir Muhammad Asad. Dan tafsir ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, tentu kalau dalam bahasa Indonesia kata God ya kembali ke Allah. Itu menjadi bahasanya Mas Ulil Absar Abdallah di beberapa forum ngaji bersama Ulil yang bahannya itu adalah dari tafsir Muhammad Asad. Di sini jelas bahwa misalnya Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dalam bahasa Inggris in the name of God, most gracious, most merciful. Dan banyak lagi yang lain. Kemudian ini saya maksud Imam Sibawai itu wafat tahun 810 Masehi. Dia seorang perintis ilmu bahasa Arab, nahwu sorof. Berpendapat bahwa kata Allah itu adalah bentukan. Jadi al-ilah. Al itu adalah definite artikel, kata sandang tetap, yang artinya the. Dan ilah itu artinya sembahan. Jadi al-ilah artinya sembahan yang satu. Entah bagaimana orang mendefinisikannya itu tidak peduli. Kalau yang mendefinisikan itu bangsa penyembah berhala, ya Allah itu adalah bapak dari Dewi Alata, Usa, dan Manat yang disebut putri-putri Allah. Tapi kalau yang memakai kata Allah itu orang Yahudi, ya maknanya adalah Allah Israel. Kalau yang mengatakan itu orang Kristen, ya maknanya Allah Israel yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Nah ini kita melihat bahasanya dulu. Kata Allah itu berasal dari al-ilah, yang terbuang hamzahnya. Mula-mula kata ilah, lalu diberi kata sandang tetap al, untuk menyatakan kekhususannya. Nah kata ilah itu menurut Sibawai berasal dari kata Allah, yang artinya menyembah. Ilah artinya sembahan. Aliha yang mengagumi, yang menyembah. Maka kalau al-ilah itu sang sembahan. Ilah artinya sembahan. Ini bukan kata saya, ini adalah penemu dari ilmu tata bahasa Arab sendiri Sibawai. Bahkan dia Allah yang menciptakan ilmu nahwu sorof, bahasa Arab, tata bahasa Arab. Jadi bahwa nantinya itu dia berbeda dengan Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 1111 atau Imam Nawawi yang kakeknya Pak Ma'ruf Amin presiden kita, itu tidak masalah, itu pendapat ulama, tapi artinya melihat daripada pelacakan sejarah ya memang seperti ini, karena yang menciptakan ilmu bahasa Arab sendiri mengatakan Allah itu bukan nama diri, Allah itu adalah kata benda umum yang dikhususkan. Khusus misalnya kata benda umum kitab, tapi kitab yang itu yaitu Alkitab, maka disebut Alkitab. Ya, kitab yang itu maksudnya. Kitab yang satu-satunya. Kemudian kata ilah, ya ini tentu ilmu bahasa Arab, ini saya tidak banyak kemukakan ya. Tapi paling tidak untuk
untuk referensi aja, berwasan. Berwasan itu hanya timbangan. Jadi ada kaidah dalam bahasa Arab tentang perubahan-perubahan bentuk itu misalnya ya. Karena bahasa Arab atau bahasa Ibrani juga itu berasal dari apa yang namanya jidir. Jidir dalam bahasa Arab itu paralel dengan bahasa Ibrani sores sebetulnya. Jadi sores itu bahasa Ibrani, kalau jidir bahasa Arab. Nah, jidir itu biasanya umumnya terdiri dari 3 kata. Ya, misalnya salam, sin, lam, mim. Nah, salam itu bisa berubah macam-macam nanti. Salam itu artinya damai. Misalnya assalamualaikum, damai untuk kamu sekalian, untuk Anda sekalian. Di situ bisa berubah menjadi muslim, orang yang berserah. Aslam, penyerahan diri. Al-Islam, agama yang mengajarkan penyerahan diri. Muslim, taslim, muslimin, muslimah, al-Islam, itu semua berasal dari jidir atau sores atau akar kata sin lam mim. Kemudian kalau kata Allah itu diberi al, berarti satu-satunya ilah. Misalnya perbandingan. Alkitab artinya yang ditulis, yaitu al-maktub. Makanya Alkitab artinya yang ditulis. Kalau kita menyebut Alkitab kita dalam bahasa Arab itu lengkap mesti. Sebab kalau Alkitab saja itu bisa kitab apa saja, bisa kitab catatan-catatan harian, bisa kitab sejarah, macam-macam. Tapi tidak bisa disebut spesifik. Makanya kalau untuk Alkitab disebut Alkitabul Muqaddas, yaitu kitab yang suci itu yang satu-satunya. Nah, kemudian al-ilah itu timbangannya berwazan al-maluh, yang artinya yang disembah, yang dikagumi, yang dipuja. Nah, pertanyaannya, apakah ada contoh lain bentuk penyingkatan kata benda dengan artikel al? Ada. Bentuk kuno dari kata annas, ya, al, karena itu harus dibaca annas, harus melemah, artinya sang manusia. Itu bentuk aslinya al-unas. Karena dihilangkan hamzahnya menjadi annas. Seperti al-unas menjadi annas, maka al-ilah menjadi Allah. Dan inilah keterangan dari salah satu tafsir yang menekankan aspek kebahasaan, yaitu tafsir Quran Al-Kasaf yang ditulis oleh Imam Samaksari. Pada juz pertama, halaman 13 dan 14, saya kutip di sini, wa amma Allah bihadfil hamsa famuktasun bil ma'budil haqi lam yutlaq ala ghairihi. Jadi kata Allah dengan dibuang hamzahnya secara khusus untuk menunjuk kepada satu-satunya sembahan yang benar dan tidak diberikan kepada selainnya. Itulah asal-usul kata al-ilah menjadi Allah. Bahwa kemudian orang memaknainya Allah di dalam agama Islam, Allah dalam agama Yahudi, Allah di dalam agama Kristen, itu soal bahasa dan teologi. Orang Kristen memaknai itu sebelum zaman Islam kata Allah itu sudah dipakai. Bahkan kalau kita melihat sejarah ya, pada tahun 431 ketika gereja itu dirongrong oleh ajaran Nestorius, ajaran bidat Nestorius, kalau kita lihat dalam arsipnya gereja kuno, salah satu dari peserta konsili Efesus itu adalah uskup kota Elusa, dan Elusa itu wilayah Yordania. Namanya Abdullah. Itu tahun 431 sudah ada uskup dari Elusa namanya Abdullah. Jadi artinya kata Allah itu sudah dipakai jauh sebelum zaman Islam dan sama sekali tidak bisa dianggap eksplisit. Hanya berlaku bagi orang Islam. Nah, kemudian kita bisa melacaknya kembali dari sudut pandang bahasa ya, misalnya ungkapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-masdulillah, segala kemuliaan bagi Allah, misalnya disebutkan di dalam
Lukas pasal 1, pasal 2 ayat 14. Al-masdu lillahi fil ali wa alal ardi salam wa bin nasil masarat. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Nah, kata al-masdu lillah atau alhamdulillah itu berasal dari kata alhamdu, segala pujian atau pujian. Kemudian kata li itu artinya kepada Allah. Nah, mana di situ kok kata Allahnya alifnya hilang? Dan lam yang pertama ini artinya bukan bagian dari kata Allah. Lam yang pertama itu artinya li, artinya kepada atau bagi. Itu yang disebut kata sambung ya. Li ya, harfu jar. Bagi kepada Allah. Itu tinggal huruf lam dan huruf ha, lillah. Lalu bagaimana didobelkan dengan 2L? Dobelnya kata Allah ini bukan karena dalam hal ini, karena ada itu loh, huruf 3 yang mendongak ke atas itu namanya saddah atau tasdid. Jadi lam double itu karena disaddah. Maka artinya alhamdulillah segala puji li bagi lah Allah. Jadi kalau nama diri kan nggak mungkin dipotong-potong, ya kan? Artinya apa? Memang Allah itu bukan nama diri, itu dari sudut pandang bahasa. Bahwa nantinya Imam Al-Ghazali atau penulis tata bahasa Arab modern mengatakan Allah itu nama diri, itu urusan lain, ini ngomong arkeologi. Nah, kemudian ini kita akan lihat bagaimana penggunaan kata Allah di lingkungan Kristen. Kalau di Islam, ilmu-ilmu agama yang menyangkut tentang masalah ketuhanan lebih lazim disebut akidah. Akidah itu berasal dari kata akhwat. Akhwat itu ikatan, pengikatan. Jadi mengikatkan iman dalam hati. Kata ini yang mirip dengan ungkapan yang sama di orang Yahudi dalam bahasa Ibrani dikenal akidat yitzhak, pengikatan Iskak, tapi itu menggambarkan salah satu upacara dari Rosh Hasanah tahun baru Yahudi yang salah satu bacaannya itu berasal dari kitab Kejadian pasal 22 yang menceritakan tentang pengikatan Iskak, ya, artinya korban putra Abraham yang namanya Iskak. Tapi kalau di Islam akidah dimaknai sebagai pengikatan iman dalam hati, dalam kalbu. Tapi ungkapan akidah itu tidak lazim di kalangan Kristen. Itu khas istilah Islam. Kalau di Kristen digunakan kata-kata lahutiyah. Lahutiyah artinya teologi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Ya, alnya mana sekarang? Tidak ada. Jadi alnya pada kata lahutiyah teologi itu tidak ada. Nah, sementara kalau kudrat ilahi, misalnya untuk Kristus ya, Rabbuna al-Masih lahu tobi'atain. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus memiliki 2 tobi'ah. Yang pertama tobi'ah ilahiyah, wa fi nafsil waqt, dan pada waktu yang sama lahu tobi'ah nasutiyah, yaitu kodrat kemanusiaan. Kristus itu sepenuhnya ilahi sebagai firman Allah yang adalah Allah, dan sepenuhnya manusiawi ketika nuzulnya ke dunia sebagai manusia. Nah, ini kata-kata yang dipakai dalam konteks Kristen. Jadi Allah itu bukan nama diri, bukan the proper name. Nah, ini contoh ya, bagaimana penggunaan kata lahut, lahutiyah itu di dalam teks Kristen. Ini salah satu perjanjian antara gereja Koptik dan gereja Barat mengenai kristologi. Ya, satu kesepakatan untuk saling mencabut tuduhan yang selama ini salah. Di situ digunakan kata-kata nu'min, sesungguhnya saya percaya, an rabbuna wa ilahuna wa muqallisna Yesus al-Masih al-kalimat al-mutajasad kamilu filahutihi wa kamil finasutihi. We believe that our Lord, our God, and our Savior, Jesus Christ, the incarnate Logos, is made his humanity one with his divinity. Jadi digunakan filahutihi
sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan. Ya, ja'ala lahutihi, telah dijadikan keilahiannya wahidan ma'an nasutihi, satu dengan keilahiannya dan seterusnya. Jadi ungkapan-ungkapan teks dalam Kristen bahasa Arab ini menunjukkan tanpa ada masalah kata Allah itu dipakai dari dulu sampai sekarang, dari zaman sebelum Islam sampai zaman sekarang. Nah, ini contoh dari Risalat Al-Qidis Butros Al-Awal. Jadi surat Rasul Butros yang pertama. Ini di sini juga kata Allah dipakai di situ, misalnya Allahu al-Abu Rabbina Yesus al-Masih. Allah adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus dan seterusnya. Ini terbitan dari Beirut, ya, Darul Kitabil Muqaddas fi Syarqil Ausat, Libanon. Lalu juga ada terbitan Mesir, ada terbitan bahasa Arab yang ada di Maroko, ya semua. Kalau Maroko memang agak beda dikit, karena huruf-huruf Arabnya pun belum standar kalau di sana, ya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kata Allah itu dipakai tanpa masalah pada zaman Islam, sebelum Islam, dan sampai hari ini. Bahkan Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani. Ini bagaimana orang Islam menerjemahkan Quran dalam bahasa Ibrani, karena di Israel sekarang ini banyak orang-orang Arab yang menjadi warga negara Israel dan mereka berbahasa Ibrani sehari-hari. Jadi misalnya ini satu contoh terjemahan Quran dalam bahasa Ibrani, Ha-Quran Hamifwar, artinya Quran Karim, Quran yang mulia, di mana kata Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dalam bahasa Ibrani, Beshem Elohim Har-Rahman Viharrahum, demi nama Elohim Har-Rahman Viharrahum, yang pengasih dan pemurah. Jadi tidak ada masalah. Jadi kata Ibrani Elohim pun juga dipakai oleh orang Islam. Sementara kata Allah dipakai orang Yahudi dan orang Islam sebelum lahirnya agama Islam. Nah, contoh inilah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada masalah dengan kata Allah itu. Lalu bagaimana dengan kata Isa? Nah, ini salah satu contoh dari teks Al-Quran di mana kata Isa itu diterapkan untuk putra Maryam, yaitu Yesus Kristus. Meskipun nantinya konsep teologi Islam dan Kristen itu berbeda, tapi secara bahasa itu bisa dilacak. Ya, ini satu contoh teks yang sangat terkenal. Ya idqolatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruki bikalimatin minhu ismuhul masih Isa bin Maryam, ya. Isa putra Maryam. Ini salah nulis ini, ya, masih kurang nih salah. Ya, oke, saya hafal saja. Isqolatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruki bikalimatin minhu ismuhul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirat wa minal muqarrabin. Ini kalau nulis, ya, makanya ini perlu di PDF dulu ini. Ini ada yang hurufnya terbalik-balik ini. Tapi tidak apa-apa nanti. Jadi ya, itu salah itu nulisnya, ya. Mestinya nanti saya perbaiki, ya, ini karena tulisan lama ketika kemudian dialihkan ke komputer lain tiba-tiba ada yang hilang. Jadi artinya begini. Idzqulatil malaikatu, ketika berkata malaikat itu, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruki, memberikan kamu kabar gembira, bi, dengan kalimati minhu, firman darinya, asmuhul masih Isa bin Maryam, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, wajihan fid dunya wal akhirat wa minal muqarrabin, dan yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan seorang yang didekatkan di sisi Allah. Kemudian ini Al-Quran bahasa Ibrani. Perhatikan, firman darinya diterjemahkan apa? Diterjemahkan dibaruhu, ya, dabaru, dabar firman, dabaru firmannya, dia, firmannya, ya, dia yang adalah firmannya itu, semu namanya, Hamasyah Yesua ben Miriam, Mesiah
Yesua anaknya Miriam. Sama juga. Ini Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Jadi dengan era sekarang ini, sesungguhnya apa yang dulu bermental ghetto menutup terhadap yang lain, sekarang tidak bisa lagi. Ini terjemahan Quran yang pertama kali itu terbit tahun 1946. Yang menerjemahkan itu orang Yahudi. Bapaknya Presiden Israel yang kemarin sekarang sudah ganti bulan lalu kalau tidak salah. Namanya adalah Yoel Rivlin. Yoel Rivlin itu seorang Yahudi yang menerjemahkan Quran dalam bahasa Ibrani untuk kepentingan apa? Kepentingan membangun pengertian. Bagaimana sih keyakinan Islam itu? Seperti itu. Makanya kemudian sekarang orang Islam sudah menerjemahkan sendiri, tapi terjemahan pertama Quran itu yang melakukan adalah orang Yahudi. Kalau sekarang itu ada Quran Hamifwar, itu sesungguhnya terjemahan Ahmadiyah. Lalu yang di bawah ini terjemahan yang terbaru yang dilakukan dan baru di-launching beberapa tahun lalu ya, kalau bukan beberapa bulan, tapi tahun lalu pada masa pandemi ini. Nah, Injil dalam bahasa Arab yang memakai nama Isa juga ada. Misalnya itu adalah Alkitab Asy-Syarif. Ini yang menggunakan bahasa Arab. Di sini juga digunakan kata-kata Isa Al-Masih. Walana sayyidun waqid huwa Isa Al-Masih. Ya, dia adalah Isa Al-Masih. Yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu. Biwasat tihi qalaqallahu kullu syai'in. Ya. Ini dari kutipan dari 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Tapi memang harus diakui terjemahan kata Yesus menjadi Isa itu tidak lazim di kalangan Kristen. Yaitu hanya ada satu terjemahan yang menggunakan kata Isa, tapi yang lain menggunakan kata-kata Yesus Al-Masih. Karena itu saya lebih rekomendasikan terjemahan yang disepakati oleh gereja-gereja Kristen di Timur Tengah. Ini terjemahan pribadi kalau tidak salah itu, Isa Al-Masih. Tapi sekalipun demikian kata Isa itu bisa dilacak asal-usulnya. Nah, ini misalnya ya, kalau di dalam teks bahasa Yunani, Arab, Aramaik, ya, Isu Mesiha misalnya, atau Ibrani, Yesua HaMasiyah, Yesu Al-Masih, Yesus Kristus bahasa Yunani. Jadi Yesua HaMasiyah itu Ibrani, Isu Mesiha itu Aram, Yesus Kristus itu Yunani, ini keliru lagi. Kristusnya kurang S di situ ya. Yesus Kristus Yunani, Yesus Al-Masih Arab, dan Yesus Kristus bahasa Indonesia. Kemudian kata Isa itu sebetulnya menjadi varian dari sebutan Yesus secara filologis. Itu hasil dari fonetik koresponden. Karena fonetik koresponden itu korespondensi bunyi. Biasanya memang orang setiap bangsa itu kan memiliki kecenderungan pronunciation yang berbeda-beda. Jadi misalnya orang Jawa itu sulit mengucapkan huruf Ain. Maka Abu Bakar, Umar, Utsman dibaca Abu Bakar, Umar, Usman. Ya, orang Sunda sulit mengucapkan huruf Fa, maka Arifin. Orang Bali tidak bisa membedakan huruf T dengan T. Toko-toko sepatu pada tutup hari Sabtu. Toko-toko sepatu di Kuta pada tutup hari Sabtu. Misalnya. Itu bahasa Bali. Karena T-nya nggak tegas. Orang Batak tidak punya huruf yang membedakan antara H dan K. Menyebut ikan ya ihan misalnya. Itu kan bahasa Batak terdiri dari 18 huruf saja. Dan itu memang tidak ada bedanya huruf K dan huruf H misalnya. Nah, itulah yang namanya fonetik koresponden. Nah, ketika Alkitab bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa Aram, itu kadang-kadang tanpa janjian ya memang untuk mempermudah. Misalnya, Yerusalem menjadi Urrusalim. Jadi huruf Yud di sini berubah menjadi huruf Alef ditambah Hamzah di atas.
Contoh yang lain, Yesayahu menjadi bahasa Arab Isayahu. Isayah. Yeremia menjadi Irmia atau Armia. Nah, bagaimana itu kok bisa huruf ain bisa jot bisa berubah menjadi huruf alif? Ya tidak ada hukumnya, tidak ada aturannya, memang itu hanya kebiasaan. Makanya bukan hukum bunyi, tapi pertukaran bunyi. Nah, proses korespondensi bunyi itu misalnya kadang-kadang huruf shin, ya S berat shin, ya misalnya shalom, itu kadang-kadang menjadi S ringan, bukan shin tapi sin, salam. Nah, kemudian matres leksionis yang menandai A, I, U-nya, ya, itu kadang-kadang juga bertukar. Misalnya shalom, itu kan shin, lamed, vav, mim. Jadi huruf vavnya itu bertukar menjadi huruf alif. Jadi shin, lam, alif, mim. Shalom menjadi salam. Alaikum, alaihem. Ya, ini Ibrani Arab. Ibrani ke dalam bahasa Arab. Begitu juga bahasa Arab slomo. Alehun, slomo alehun. Salamu alaikum atau slomo lehon misalnya. Nah itu, karena itu seperti huruf sin menjadi huruf sin, ya, SY menjadi S, kalau di transliterasi bahasa Indonesia, shalom, shin, lamid, vav, mim, menjadi sin, lam, alif, mim. Jadi shalom menjadi salam. Begitu juga Yesua, bahasa Ibrani. Huruf yodnya itu bertukar menjadi alif hamzah atau ain. Maka Yesua menjadi Isoa atau Yesua, Isoa. Jadi seperti pertukaran Yermiahu menjadi Armia tadi. Yerusalem menjadi Urusalim. Yesayahu menjadi Isaya. Seperti itu. Makanya ketika sin alif menjadi Yesu menjadi Iso. Nah di situ setelah huruf sin itu kemudian huruf ayin, ya. Huruf vav, Iso a. Ayin, Iso a. Seperti shalom, wawunya menjadi alif, maka Isa, gitu kira-kira. Jadi itu bisa dilacak karena itu sebenarnya fonetik koresponden. Kemudian sekarang, lalu bagaimana sikap kita, sikap teologis kita? Jadi secara bahasa saya kira tidak masalah. Bagaimana sikap teologis kita? Pertanyaannya mana yang lebih penting? Varian nama dalam bahasa atau maknanya? Sekarang contoh. Orang Yahudi menyebut Yesus itu huruf ajinnya hilang. Jadi Yesu cuma. Makanya untuk membuktikan bahwa mereka telah menyalibkan Yesus, orang Yahudi menyebutkan Yesu hatalui, Yesus yang digantung misalnya. Nah, mereka menyebut Yemah Shemu vi Zikruno. Jadi itu sebetulnya kutukan terhadap orang Yahudi dan menyebutnya Yesu. Itu diplesetkan, jadi kiranya binasalah dia. Itu saya kira bukan bisa dijadikan rujukan karena itu adalah tulisan polemik ya. Ada banyak orang Yahudi yang mengembangkan sekarang ini sikap yang dialogis terhadap Kristen. Nah sekarang yang kedua, orang Yahudi menyebut Yesus lebih dekat dengan Yesus. Tapi Talmud yang polemik terhadap Kristen, apakah itu tidak lebih baik daripada Isa yang mungkin lebih ramah terhadap Kristen? Ini kasuistis, tidak bisa dimutlakkan, tergantung konteksnya. Sementara saksi-saksi Yehova menyebut Yesus tapi tidak mengakui keilahiannya. Mormon, ajaran bidat Amerika yang menyebut Yesus adalah anak hasil perkawinan Allah Bapa dan Maryam. Menyebut dirinya the Church of Jesus Christ, gereja Yesus Kristus. Tapi ternyata Yesusnya Mormon, Yesusnya saksi Yehova itu sangat berbeda dengan Yesus dalam Alkitab. Nah, sementara itu
istilah Isa yang mungkin dipakai oleh kelompok tertentu di gereja kuno, itu maknanya benar-benar Yesus seperti yang dipahami oleh orang Kristen sebagai Yesua HaMasiah. Ini contoh-contoh yang sifatnya sangat kasuistik. Nah, kemudian bagaimana kitab-kitab apokrif yang sebenarnya bukan Injil yang itu menjadi rujukan, ya. Misalnya ini Injil Tufulia. Dalam buku Yosefus, imam besar yang hidup pada zaman Kristus, sementara orang menyebutnya Kaifas, menyebutkan bahwa Yesus berbicara ketika masih dalam gendongan dan berkata kepada Maryam ibunya, sesungguhnya aku ini Al-Masih anak Allah yang kau lahirkan sesuai dengan kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Jibril, dan Bapakku wa abi arsalni fi qolasil alam, dan Bapakku mengutusku untuk keselamatan alam semesta. Ini Injil apokrif masa kanak-kanak Yesus yang berasal dari abad 5 Masehi. Nah, Injil ini tentu bertentangan dengan Alkitab. Karena apa? Injil palsu ini. Sebab yang pertama dari tanda-tandanya, yang dengan itu dia menyatakan kemuliaannya itu di mana? Di Kana. Yesus melakukan mujizat pertama. Sementara dalam buku apokrif Injil Tufulia, itu Yesus sudah bicara pada waktu bayi misalnya. Dan teks-teks ini yang sangat paralel dengan ajaran Islam tentang Isa. Nah, oleh karena itu bagi saya, dalam proses kontekstualisasi teologi, itu boleh-boleh saja dipakai kata Isa, tapi dengan sangat hati-hati. Karena ketika kita menggunakan kata itu, kita juga menjelaskan perspektif Alkitab tentang Yesus itu berbeda dengan perspektif Al-Quran tentang Isa. Sekalipun bisa dilacak bahwa kata itu pun sebenarnya sudah dipakai oleh gereja-gereja di Syria Timur. Karena dari bahasa Arab iso Mesiha itu yang menjadi Isa Al-Masih. Ya, tapi itu yang terjadi. Makanya ada satu biara di Syria Selatan itu namanya Isania. Pengikut Isa itu sebelum zaman Islam munculnya. Ya. Nah, kemudian itu yang bisa saya sampaikan, maka kontekstualisasi juga harus diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan apakah itu bisa lebih memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang salah paham, ataukah itu lebih akan memperuncing kesalahpahaman. Jadi itu memang kasuistis. Ada saat di mana istilah itu lebih tepat dipakai, ada saat di mana istilah itu seharusnya kalaupun dipakai kata Isa harus dijelaskan bahwa Isa yang disebutkan dalam Quran itu berbeda, sangat berbeda dengan sosok Yesus dalam Injil, sekalipun itu kan sebetulnya asalnya dari komunitas Kristen juga, cuman ya sudah mendapatkan makna teologis yang berbeda dengan iman Kristen. Sesungguhnya sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti.